Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik untuk siswa kelas 1 peristiwa alam, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3, halaman 168 sampai 179. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa ya di subscribe. Yuk langsung saja dibuka bukunya. Pembelajaran 2. Ayo mencoba. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Nah, itu gambarnya anak-anak. Berdiri berjajar, bergandengan tangan. Teman yang paling tepi memegang pinggir kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Tentunya dapat. Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Nah, hendaknya saat melakukan berjalan di air diawasi oleh ayah atau ibu. Ayo membaca. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka membaca berita tentang bencana banjir. Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini. Yuk dibaca yuk. Bencana banjir. Nah, itu ada gambarnya. Ada ayah, ibu, dan anak-anaknya sedang membawa barang-barang untuk dibawa mengungsi. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong lengkap dengan obat-obatan. Nah, ketika ada bencana banjir, hendaknya kita membantu semampu kita. Ayo mencoba. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Sudah. Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Nah, menunjukkan ungkapan terima kasih. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Nah, itu dari kelompoknya Siti dan Lani. Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Nah, ini Edo dan Benny ungkapan terima kasihnya. Terima kasih sudah menyediakan makan untuk kami. Nah, itu contoh-contoh ungkapan terima kasih. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk selalu berterima kasih saat ditolong. Nah, ketika kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih sebagai wujud balas budi atas pertolongannya. Pembelajaran 3. Ayo bermain peran. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Nah, yuk dilihat yuk peran apa yang akan mereka mainkan.
Perhatikan percakapan Lani dan teman-teman. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya mau meriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu. Saya jadi kepala desa ya, saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah, itu tadi percakapan Lani dan teman-temannya. Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara berkelompok. Ayo berdiskusi. Suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah. Udara terasa panas. Bacalah percakapan berikut. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku udara hari ini cukup dingin. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Ayo mencoba bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Nah, mungkin di tempat kita ada yang dingin, ada yang panas. Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Tentunya tidak. Mengapa? Karena intensitas cahaya matahari yang pada suatu tempat itu berbeda. Edo lalu mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Nah, itu gambarnya. Edo memegang kursi yang terasa dingin, lalu memegang batu yang terasa panas. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama teman-temanmu. Ayo berlatih, mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar kelas. Peganglah dengan telapak tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Coba bandingkan. Tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang pada suhu yang sesuai. Nah, itu nama benda, kursi. Lokasi benda di dalam kelas. Suhunya dingin. Kedua, batu. Lokasinya di halaman rumput. Suhunya panas. Meja. Lokasi benda di dalam kelas. Suhunya dingin. Papan tulis di dalam kelas. Suhunya dingin karena tidak terkena sinar matahari. Penghapus di dalam kelas. Suhunya dingin. Sepatu di dalam kelas, suhunya dingin. Pohon di halaman kelas, suhunya panas. Tiang voli di halaman kelas, suhunya panas. Tiang bendera di halaman kelas, suhunya panas. Laptop di dalam kelas, suhunya panas karena dinyalakan menggunakan listrik, jadi laptop itu terasa panas. 2. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu. Cari dan pegang bendanya, lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda. Manakah yang terasa lebih panas? Bandingkanlah gambar bendanya pada kotak berikut. Nah, disebutkan lalu digambar bendanya. Nah, di situ
4 benda di dalam kelas yang tidak ada dalam tabel itu misalnya jam dinding, pensil, buku, lampu ya. Anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya. Perbandingan suhu dua buah benda A dan B. Benda A lebih panas yaitu lampu. Benda B lebih dingin yaitu pensil. Urutan suhu dua buah benda C dan D. Benda C lebih panas itu jam dinding karena ada batu baterainya itu ya yang mengandung energi listrik. Benda D lebih dingin. Ayo berdiskusi. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah teratasi. Ayo menulis. Dayu lalu menulis pengalamannya. Pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Tuliskan pengalamanmu di bawah ini. Berilah judul pada ceritamu. Nah, ini misalnya judulnya kerjasama bersama keluarga. Hari Minggu adalah hari libur. Saat itulah keluarga saya bekerja sama dalam membersihkan rumah. Biasanya tugasku adalah menyapu dan mengepal lantai. Dan aku melihat ayahku yang sedang mencuci mobil. Begitu juga ibuku yang sedang mencuci piring-piring dan adik yang sedang merapikan rak buku. Jika bekerja sama, pekerjaan rumah jadi sangat mudah dan lebih cepat. Apalagi bersama keluarga. Itulah pengalamanku saat bekerja sama bersama keluarga. Nah, anak-anak bisa membuat cerita sendiri berdasarkan pengalamannya masing-masing. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta siswa menceritakan apa saja kerjasama yang telah mereka lakukan di rumah. Nah, misalnya saja ini sudah dicontohkan. 1. Bersama-sama membersihkan rumah di akhir pekan. 2. Anak-anak membantu ibu memasak makan siang atau malam di dapur. 3. Kakak dan adik bekerja sama membersihkan dan merapikan kamar. 4. Melakukan rapat keluarga musyawarah mengenai tujuan liburan. Misalnya, 5. Setiap anggota keluarga berkewajiban mencuci piring sendiri setiap selesai makan. Dengan demikian beban ibu bisa dikurangi. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Dan anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar dan patuh pada orang tua. Dan jangan lupa di subscribe dan iklannya jangan di skip ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.